Oke. Terus ini gimana Mbak? Mbak kan hostnya nih ceritanya nih. Mbak Iya, Uka. jadi jadi semester lalu itu Mas Angga kan share di kelas tentang art programming itu yang untuk membuat bibliometrik dan membuat literature review ya, tapi bentuknya bibliometrik gitu. Nah, ini saya minta tolong ke Mas Angga untuk share bibliometriknya itu seperti apa, kemudian cara menggunakan art programmingnya itu seperti apa gitu, Mas. Terus Mas Angga kemarin makainya apa namanya hasil dari bibliometriknya tuh untuk apa aja gitu Mas. Kemarin kan saya cari-cari ini bibliometrik itu seperti apa dan penggunaannya gimana tuh kayaknya beda-beda gitu per researcher gitu ya. Nah, kalau Mas Angga sendiri gimana gitu? Karena kebetulan kan kita ada di bidang yang sama ya, di teaching and learning. Mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang di bidang lain pada saat menggunakan art programming atau menggunakan bibliometrik gitu. Gitu, Mas. Ya oke. Iya, makasih Mbak Uka. Em, ya kemarin waktu semester lalu kan saya sama Mbak Uka itu di satu kelas yang sama di suatu kelas childhood education something, tapi saya meneliti tentang STEM education untuk Mm-mm. childhood education. Nah, saya milih bibliometrik karena kan ada tugas dari dosennya, dari profesornya. Nah, saya pikir bibliometrik kan salah satu dari systematic review. Tapi kalau beliau kan bilang profesornya bikin tugas tuh yang gampang aja. Terus saya pikir pakai bibliometrik aja karena bibliometrik itu bagian dari systematic review, tapi relatif mudah. Kenapa mudah? Karena kalau kita udah dapat list dari artikelnya itu, nanti kita tinggal masukin ke software, nanti software tinggal memvisualisasikan semuanya. Itu satu alasan. Jadi tugasnya akan relatif lebih mudah karena tinggal pakai software. Jadi kayak kayak kita ngebandingin kuantitatif sama kualitatif. Buat saya pribadi, kalau mau milih penelitiannya mau pakai kuantitatif atau kualitatif, saya lebih suka pakai kuantitatif. Karena kalau kuantitatif itu ambil data sebar angket gitu misalnya, terus sudah dapat datanya udah tinggal masukin aja ke software, terus hasilnya keluar semua kan. Tapi kalau kualitatif itu kan walaupun pesertanya cuman ada 2 kayak 3 kayak 10 aja itu udah ngos-ngosan banget untuk analisis datanya gitu ya. Nah, jadi sama kayak gitu aja lah kurang lebih karena pakai software. Terus yang kedua itu kenapa saya lebih milih bibliometrik karena eh, saya nggak tahu, saya kan pendidik jurusannya STEM Education. Eh, tapi saya nggak ngerti childhood education karena saya milih mata kuliah kemarin itu karena profesornya aja bukan karena mata kuliahnya. Karena saya suka beliau. Terus beliau salah satu dosen favorit saya. Terus karena saya nggak ngerti STEM education di childhood STEM education di childhood education itu akhirnya saya milih bibliometrik. Kenapa? Karena bibliometrik itu kan kalau kita penelitian itu kan udah banyak banget ya STEM education ada setiap tahun juga nerbitin entah berapa ratus, entah berapa ribu gitu dari Indonesia sendiri ada banyak, dari negara luar juga ada banyak. Tapi saya nggak tahu gitu apa yang terjadi di STEM education, khususnya di childhood education. Nah, bibliometrik sendiri itu bisa bermanfaat untuk kita tahu apa sih yang terjadi selama ini di bidang yang mau kita teliti tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu polanya karena kalau kita pakai bibliometrik itu kita bisa dapat visualisasi datanya. Plus ada salah satu nanti kita tunjukin jadi kita langsung belajar pakai bibliometriknya. Jadi ada salah satu, jadi dia nunjukin semua visualisasi apa yang terjadi selama ini. Kayak misalnya kita tahu siapa sih penulis-penulis besar di bidang itu. Jadi kalau mau baca tentang bidang itu, kita tahu kita harus baca ke siapa, ke orang yang tepat. Terus kalau mau belajar tentang mana sih jurnal-jurnal yang banyak nerbitin. Jadi kalau kita nanti, oh kita udah nulis artikel nih, terus mau terbitin di mana? Oh kita tahu jurnal-jurnal mana yang ramah menerima artikel-artikel di bidang itu. Jadi peluang untuk diterimanya setelah kita nulis artikel tersebut juga jadi lebih besar gitu. Terus juga kita tahu ada celah untuk topik-topik tertentu yang membuat penelitian itu gapnya di mana. Jadi nyari gapnya tuh lebih gampang kalau pakai bibliometrik. Jadi itu sih manfaat bibliometrik gitu ya. Itu kenapa saya milih bibliometrik di kelas tersebut. Gitu. Jadi gimana kalau kita langsung share screen terus saya tunjukin gimana caranya aja.
Boleh, Itu Mas. Boko Mas Angga kan kemarin pesan gimana? ke saya untuk share ke teman-teman mendownload dan menginstal R programming dulu kan, Mas. Nah, itu tidak saya lakukan dengan sengaja karena biar untuk mendownload dan mencarinya di mana itu bisa sekalian sama Mas Angga gitu. Jadi nanti kalau ada kesulitan waktu download kan bisa langsung tanya ke Mas Angga. Gitu ya, Mas. Jadi kita di walkthrough bareng-bareng untuk mendownload ininya ya, Mas ya. Mendownload Oke, apa R programmingnya. oke. Halo Kak Dwi, kami barusan mulai Kak Dwi. Kalau Kak Uke dan Bapak Ibu teman-teman semuanya ikut bergabung ya. Ya, Nah, ini terima dari kasih. Inggris. Mas, kamu di situ jam berapa? Saya jam 2 siang Oh ya, Indonesia. Alhamdulillah. Kirain, kirain tengah malam. Enggak. Tadi saya gabung pakai akun istri saya. Kalau kok namanya istri saya jadi saya keluar lagi. Oh, Nggak bisa rename. Ikut belajar Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. monggo, monggo Kak. Terima kasih Pak Dwi. Ini cuman sharing aja, saya juga grogi karena yang hadir orang-orang hebat. Ini saya cuman sharing, ini sebenarnya sesuatu yang simpel banget karena bibliometrik itu kan juga sesuatu yang sudah sering dipakai juga kan, dan ini tuh simpel aja, jadi cuma pakai program R, mungkin tidak akan terlalu mendalam gitu. Ini udah nampilkan ya halaman, eh, Belum Mas, belum. masih Carmen. Heeh. Nggak apa-apa Oke. Mas Angga, orang ini tuh kami baru semua tentang bibliometrik, baru semua tentang R programming. Jadi kami malah berterima kasih Mas Angga udah share dari basic gitu Mas. Oke, ya ya. Ini keluar nggak tampilan software-software? Iya, ketampilan software-software betul. Nah, jadi ini softwarenya nih ya. Ini program R. Jadi Mm-mm. program R itu apa? Program R itu semacam alat statistik lah. Kalau dulu kan Mm-mm. saya biasa pakai kayak SPSS gitu ya. Mm-mm. Nah, R itu tuh macam-macam sih penggunaannya. Umumnya eh, dipakai buat statistik. Terus, tapi bukan cuma buat statistik juga. Dia juga bisa jadi semacam perpustakaan yang bisa nyimpen berbagai macam program-program lain atau bisa memanggil website-website tertentu yang nggak bisa diakses secara umum dengan pakai googling biasa. Terus kalau kita googling program R, kita ini cuma buat statistiknya ya, tapi kalau kita mau pakai apa? Bibliometriknya ini juga kita download R Studio gitu. Jadi downloadnya dari mana? Dari mana ya? Karena saya itu adanya dari sini. Kalau Bapak Ibu kuliahnya di Ohio State University ada yang namanya ini nih Ohio State Self Service. Saya downloadnya dari situ. Dan dia, tapi setahu saya dia gratis, dia bisa di-download juga. Ini, tapi saya tampil nunjukin di sini kan, di sini beberapa dari OSU juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari OSU ada yang namanya Ohio Self Service di Ohio State University. Nah, di sini tuh ada berbagai macam software gratisan yang bisa di-download. Jadi macam-macam sih, ada M+ kalau suka statistik, SPSS kan SPSS berbayar ya. Ini gratis. Jadi Bapak Hmm. Ibu dosen bisa download dari sini sih kalau yang dari Ohio State. Terus ada kalau mau upload Mac yang terbaru atau kalau mau printer, ini printer-printer di kampus. Kalau mau connect juga ada dari sini. Gratis gak Terus Mas kalau connect printer kampus ngeprintnya? ini semuanya gratis sih. Enggak, masih bayar cuma connectnya Oh, doang. Jadi kirain. nggak harus kayak scan bug ID ke printernya itu loh. Oh, iya, iya, Eh, iya. scan juga sih, cuma nggak ngerti deh, saya nggak ngerti. Saya belum pernah pakai ini. Sorry, sorry, sorry. Bukan yang berbayar setahu saya ini, tapi kalau di gedung kita kan di Arts Hall itu tuh ada berbagai macam printer kan. Kayak di ruang dosen, dosen itu ada printer-printer. Jadi kita kalau mau ngedownload dari print dari ruang dosen itu pakai yang di sini nih. Oh, oke. Terus ini sih ada berbagai macam software, ada Blender. Blender kan juga open access ya. Terus inilah pokoknya ada VPN, ada web browser, bla bla bla. Itu kalau dari OSU. Tapi kalau dari luar OSU, coba aja googling. Saya belum pernah serius lah. Coba kita googlingnya muncul ke R.
Ah, Nah, ini web ini ada project nih. Nah, website resminya. Udah tinggal download aja dari website resminya ini R Project. Yang dia open access. Jadi Bapak Ibu ya tinggal sesuaiin aja tuh versinya versi yang mana. Kita apa namanya teman-teman biar download dulu kali ya Mas ya. Terus Mm-mm. nanti biar bisa langsung nyobain gitu. Ya ini download R. Udah tinggal sesuaiin aja deh. Mana sih? Mas Angga kalau yang di OSU itu dapat self service-nya tadi di mana ya Mas ya? Dari mana? Saya nggak tahu. Ini udah ada di laptop saya juga sih. Wow. Mungkin bisa ditanyakan. Saya soalnya pas pas saya dapat laptop itu saya selalu datang ke gedung ARPS yang bagian bawah yang bagian IT itu mereka yang ngurusin permasalahan laptop. Hmm, oke, oke. Yang Mas Angga pernah bilang itu ya. Kenapa, Mbak? Yang Mas Angga pernah bilang itu ya. Ya ya di situ di ARPSOL lantai 1 yang dekat musola. Oke. Eh, ini Art Studio. Mana sih downloadnya ya? Berarti kita butuh untuk mendownload R programming, terus sama apa Mas? R Studio. Iya, dia satu paket sih harusnya, tapi ngedownload beda. Coba di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau download, nah ini ada R buat Windows. Itu Windows sih, yang kalau nggak pakai Windows, coba. Itu nih R software R download, ini yang buat Windows tuh ya. Tapi yang 64 bit, nggak tahu kalau yang 32 bit mana nih. Terus kalau misalnya pakai Mac, nah ini juga ada nih yang Mac. Ini Mac-nya kalau Mac-nya M1, M2 ada sendiri. Kalau yang Mac-nya Intel ada sendiri. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mau download, terus kalau udah dapat program R-nya itu, terus download juga nih keywordnya R Studio Download gitu. Mas ini ada dua R Studio, download R Studio sama download R Studio Server itu berarti kita yang mana? Yang studio aja, download R Studio. R Studio. Yang tampilannya begini nih Mbak. Satu yang ini nih R ini nih, karena buat nyimpen semua. Nah R Studio ini nanti yang kita akses R Studio ini nih sebenarnya. Tapi kita nggak bisa akses R Studio ini kalau di laptop itu nggak ada R ini, karena ini yang utamanya nih. Oke. Oh ini ada yang lebih komplit, ada yang buat Mac dan Linux dan yang lain-lain. Bapak Ibu, bentar saya share. Ini, terus ini. Jadi yang R ini, R doang gitu, R. Sama bawahnya ada R Studio. Warna backgroundnya biru. Gitu. Terus kenapa saya pilih R? Sebenarnya untuk bibliometrik tuh ada berbagai macam softwarenya juga. Tapi saya pilih R karena sekalian untuk statistik, karena dia bisa buat statistik. Dan setahu saya itu R itu bisa mengcover berbagai macam statistik yang lain. Kayak misalnya SPSS ini kan kayak cuma buat yang kalau penelitiannya itu di 1 tahun yang sama ya bukan yang time series. Kalau time series itu kan dia nggak bagus. Makanya kalau di bidang pendidikan kan kalau nyebar angket sekali doang ya nggak bertahun-tahun gitu. Jadi kalau cuman sekali doang terus post test pretest ya bisa pakai SPSS gitu. Tapi kalau udah time series sudah bertahun-tahun
udah mau 10 tahun ngambil data setiap tahun itu kan nggak bisa pakai, bukan nggak bisa sih, hasilnya tuh kurang lah. Nah, tapi kalau pakai R tuh dia bisa mengcover semuanya, jadi bisa lebih banyak lah pakai untuk menganalisis SPSS statistiknya gitu. Itu kenapa saya pilih R untuk bibliometriknya, jadi sekalian aja kalau mau belajar statistik juga, karena kan di OSU ini tempat kuliah di sini ada dosen yang pakai SPSS, kalau pendidikan masih bisa pakai SPSS lah, tapi kalau ada juga dosen yang pakai R kalau dia mau yang lebih apa ya, kompleks gitu. Nah, sambil nunggu saya sambil ngomong-ngomong aja ya. Tapi kalau Bapak Ya. Ibu sudah selesai, saya kasih tahu ya. Sama nanti kalau mau udah dapat R-nya, kita juga butuh akses ke database-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milih database-nya. Kayak gini lah saya. Oh, karena Bapak Ibu lagi liatin laptopnya masing-masing, jadi nantilah saya tunjukin. Jadi ada suatu namanya itu framework yang paling terkenal itu Prisma namanya. Setahu saya itu yang paling terkenal sih, paling sering dipakai. Prisma itu penulisnya itu Mohit, dibuat dari tahun 2009 kalau nggak salah. Nah itu framework untuk systematic review paling sering digunakan. Jadi kalau pakai framework itu apa sih? Eh, kan namanya juga sistematik ya, jadi ada urutan-urutan gitu ya. Nah contohnya mana ya? Nah, ini lah. Mana sih tadi saya udah buka sesuatu. Bukan. Nah ini nih, ini saya ada suatu artikel, kemarin tuh saya nulis artikel barengan sama dua mahasiswa di kampus saya. Satu, Batia, beberapa teman di sini mungkin kenal ya, Trianti Abdurrahman, beliau mahasiswa di jurusan Childhood Education di Ohio State University, sama ada satu lagi namanya Kazik, beliau juga kan kebanyakan di sini penerima Fulbright ya, beliau juga Fulbright tapi dari Pakistan di jurusan Policy of Education. Terus kita bikin paper bareng, ini udah dipresentasiin di suatu seminar. Nah di sini kita pakai Prismanya itu nanti saya jelasin urutannya pakai ini aja. Nah Prisma itu urutannya kayak gini nih. Jadi pertama-tama Bapak Ibu kalau mau pakai Prisma harus nentuin database-nya, harus ada database. Beda, terserah database-nya mau pakai apa. Kalau misalnya Indonesian Style misalnya begitu, ya pakai Scopus Web of Science karena kan di situ yang paling sering dipakai dan diakui sama pemerintah kalau mau naik jabatan fungsional gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu butuh akses ke database tersebut, atau kalau nggak ada database ke Scopus sama Web of Science, pakai database yang dipunyai aja karena kita butuh ngelis semua artikel sesuai keywordnya nanti akan kita tentukan gitu. Anyway, udah selesai belum downloadnya? Saya Masih udah proses ada ya? yang Saya masih R431 itu. Masih, masih berlangsung, Mas. masih proses. Bauka tadi dapat apa? Yang R431. Saya udah download dua, install dua, cuman yang muncul di desktop cuman satu, Mas, yang R431 itu. Itu 431 itu ininya kali ya, versinya kali ya. Tapi tampilan Oh, R-nya itu kan mungkin. udah R-nya diinstal belum? udah. R-nya Udah. yang belakangnya ada kayak bulan sabitnya itu loh, Mas. Ini kan? Ini kan? Mm-mm, mm-mm. Ya itu.
Terus Mbak download RStudio sekarang. Udah Mas. Udah saya install, cuman kok nggak keluar ya ininya. Apa? RStudio. Oh, udah ada, Ding. Dia cuman Udah. nggak keluar aja. Ya. Nah, kalau udah, yang diklik yang RStudio ini aja. Yang R ini biarin Oh, nanti kalau mau bikin statistik. Kayak saya waktu install R ini, dia muncul sepaket sama ini nih. R untuk SPSS statistik, ada juga R yang buat Python ini nih, buat coding. Jadi dia bisa buat coding juga. Jadi sekalian gitu, kalau R itu buat macam-macam intinya. Tapi yang buat hmm. kita sekarang kan yang buat bibliometrik dulu. Jadi yang ini aja nih yang nanti dipakai. Oke. Jadi itu penggunaan R-nya itu luas banget. Dan dia open access kan, jadi bisa diakses gratis, mau download gratis. Dan selalu berkembang semua sistem website-website dengan open access itu kan selalu berkembang ya, karena kan volunteernya itu banyak yang selalu nambahin update, nutupin bug segala macam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah download R, terus download RStudio, kalau udah download dua-duanya, buka RStudio-nya. Ini kita buka RStudio-nya ya, ini tampilan RStudio. Nah, udah ini tampilan RStudio saya. Jadi sebenarnya kita pakai RStudio ini buat manggil, buat nyimpan suatu database, paket. Sorry, saya uh, mau ngambil ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Mas ya. Ya, nah ini sintaks saya. Kan sintaknya harusnya ada 3 untuk manggil bibliosign ini nama websitenya. Nah, sambil nunggu, jadi sambil ngomong nanti Bapak Ibu kalau udah bisa nyoba lagi ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berhasil dapat host studionya, nanti kita ulang lagi ya sampai Bapak Ibu sudah dapat. Tapi kalau yang sudah dapat bisa diklik R Studionya. Nanti kita ulangin lagi. Nah, di sini di tampilan halaman utamanya ini, di paling atas itu ketik install titik package terus kurung buka kutip 2 bibliometrics kutip tutup kurung tutup. Nah, itu buat menginstal. Nah, kalau udah, terus di sintaks yang baris 2-nya diketik library kurung buka bibliometrics terus kurung tutup. Di sintaks yang baris 3-nya ketik bibliosigny kurung buka kurung tutup aja gitu ya. Saya ketikin di apa? Oh Chat ya, room ya, bisa saya Pak copy juga Muda. sih benar ya. Tapi kan Pikiran saya benar Mbak. jelasin, Mas. Benar, sorry. Gak apa-apa, Oh, Mas. tapi Mbak Uko udah sih. Ya itu benar. Gitu, pakai itu. Terus kalau sudah, nanti Bapak Ibu kalau kursornya taruh di line yang pertama ini nih. Terus klik run. Di sini kan ada run ya. Terus kalau udah nanti runnya, nanti dia akan ada coding-coding segala macam nih di bawahnya ini muncul nih. Ini R431 ini berarti versi saya itu kan 431 ya versinya. Terus gini aja nih kalau udah ketik run, nanti dia akan muncul ke bawah. Terus ketik run lagi, dia akan muncul ke bawah. Nanti ketik run lagi. Terus ketik Berarti run lagi. berarti satu-satu, Mas. Satu-satu di run gitu. Iya. Aku kok Nanti gerak sendiri ya? kalau udah nanti dia akan lari ke suatu website. Kayak gini nih. Kalau saya kan karena saya udah sering itu cuma buat pertama kali, tapi kalau udah selanjutnya itu kalau buat pertama kali, kalau udah selanjutnya pakai yang pakai line keduanya sama line ketiganya aja yang library bibliometrics terus bibliosigny. Nanti udah cukup itu. Oke. Ini contohnya saya run dah. Oh nggak jalan. Tadi saya nyoba. Masa, Masanya di tempat saya itu dia bentuknya, saya baru ngetik yang apa
yang pertama yang install packages itu terus dia bergerak sendiri gitu Mas. Banyak banget Iya. ini belum selesai. Oh Memang iya, begitu karena normal ya? di awal dia pasti lama. Di awal lama Hmm. dia lagi manggil semua sistemnya gitu. Jadi nanti biar dia bisa bergerak, berjalan software apa websitenya itu dia lagi manggilin itu Mbak. Jadi tunggu emang agak lama. Di awal itu lama, tapi nanti selanjutnya dia cepet. Oh, oke. Berarti ini memang ditunggu dulu setelah yang install packages yang baru yang pertama dulu itu toh Mas. Ya bergerak di sininya ya, Eh, yang di saya bawah tuh sini. saya tuh nggak ada dua panel kayak gitu ya Mas. Coba Mbak Saya bisa tunjukin nggak? Saya mati. boleh, Saya. ya. Berarti saya Masih bikin. masih disabled Mas Angga. Ya bentar ya, lupa. Coba Mbak. Ini, Oh iya dia masih jalan. Terus? Tapi Mbak belum udah ini pas udah ngetik tadi itu ya? iya saya baru ngetik yang pertama ini Mas. Nih baru Oh iya. satu. Oh iya tunggu dulu aja itu nunggu sampai kelar berarti. Ini kalau udah kayak gini udah selesai ya berarti ya. Iya kalau udah berhenti masukin yang kode kedua tadi Mbak. Coba. Oke. Mungkin soalnya punya Bapak Ibu juga kayak gini kalau mendownloadnya tadi sama dengan website yang saya share. Nah udah di run itu. Ngerannya gimana nih? Tadi dia gerak sendiri ya? Oh Nggak saya apa-apain. ini versi Pojokan. berapa sih? Oh ya udah bergerak kan? Yap. Please, apa itu? Ya. Nah itu ketik Terus, yang terus. bibliosign itu tuh Mbak. Yang yang baris ketiga dah. Terus Nggak tahu. ini Nggak tahu runnya mana ya saya. kalau di sini ya? Nggak tahu ini saya ini ya. Tadi dia gerak sendiri kok. Nggak saya run tuh dia ngeran sendiri gitu. Hmm. Nah sekarang coba kalau di enter gimana Mbak? Nah, Oh. Hmm. Oh, dia masuk ke website ya? ya dia manggil website. Nah websitenya itu terkunci. Nggak bisa kita googling atau Mbak copy kode apa sih tuh yang 127 segala macem. Dia nggak Hmm. bakal muncul juga. Dia manggilnya harus pakai program ini. Nggak bisa barengan. Oh. Oh. Semacam apa ya kan ada website-website kalau kayak di dark web gitu ya yang nggak bisa diakses pakai Google, Mozilla yang software apa sih yang browser-browser biasa kan. Semacam gitulah Hmm. dia nggak bisa diakses sembarangan. Hmm. Oke. Ya, berarti nunggu itu dulu. Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah semua? Mas Rudi sudah Mas Rudi? Lagi nyoba nggak? Art Studionya itu kok udah di-download tapi nggak muncul ya di desktop. Tadi Mbak Oka gimana? Kelihatan nggak muncul atau muncul? Nggak muncul toh Mas. Terus saya search gitu Mas Rudi. Oh iya, iya Mbak, Mas di search. Dia waktu saya juga begitu pengalaman pertama nggak muncul di tampilan layar laptopnya. Jadi diketik aja di bagian search Power Studio gitu. Bapak Ibu yang lain juga. Kalau nggak muncul, coba diklik aja di search Air Studio. Nanti dia ada sih. Hasilnya udah keinstall, cuma dia nggak muncul. Ya saya ingat pengalamannya kayak Mbak Uka juga. Nggak muncul di layar. Mas Angga, yang di website yang setelah dipanggil itu yang dia angka-angka itu memang loadingnya lama ya Mas? Nama, oh belum muncul utamanya ya. Dia namanya nanti Byblos ini. Masih Loh, loading? masih loading. Ya udah tunggu aja. Nanti tampilannya akan kurang lebih. Saya lupa deh dia lama apa enggak. Cuma tampilannya nanti seperti ini. Ini nih nanti. Hmm. Dia untuk masukin datanya. Oh, oke. Mas Angga, Ya. ini nanya, yang untuk Art Studionya ini kalau di chatbox yang linknya yang CR Si A, si Iren AAN Bu. Art Studio atau yang posit.co? Karena aku udah klik yang kedua, link kedua.
Dia kok sama, readingnya sama dengan yang pertama, linknya Sama. sama Kalau Jadi ya. ada dua Bu Arin. Kalau nanti Bu Arin masuk ke yang ini tadi, bentar. Apa? Yang bawah Bu, yang posit.co Nah, itu, berarti yang posit ya. heeh, itu nanti ada dua, download and install R, itu sama dengan yang CARN R Studio yang nomor 2 itu. Oh, pilihan nomor 2 ya. Mm-mm. Itu sama. Terus nanti kan ada yang install R Studio, jadi ada dua hal yang diinstal. Oke, oke. Siap. Oke, jadi sambil nunggu juga Bapak Ibu yang lain. By the way, Mas Rui udah muncul belum tadi kalau diklik gitu, dicari manual, muncul ya? Udah Mas. Sip. Tampilannya konsol terminal background job. Terus yang ngetik itu di mana ya? Yang ngetik Di konsolnya Shiny Mas, tadi. di Oh, di konsolnya. konsol. Mm. Di, ya di konsol ini nih. Nah, di konsol itu kalau ditarik ke bawah gini nih, muncul ininya nggak Mbak nanti? Hmm? Ini kan konsol nih ya, punya saya nih konsol terminal ya. Konsol Mm. itu kan buat codingnya itu kan dia. Nah, kalau ditarik ke atas, kalau ditarik ke bawah itu muncul bagian ini nggak, halaman ini nih. Enggak, cuman ada konsol terminal background aja Mas. Jadi nggak ada yang untitled 2, untitled 1 tuh punya saya nggak ada. Bisa ditarik nggak, Pak? Ini kan bisa ditarik naik ke bawah. Tuh, Enggak, nggak. tidak Atau ini bisa. dikecilin. Hmm. Dikecilin atau dibesarin gitu. Nanti untuk selanjutnya soalnya Oh pakai iya, oh, bisa ya. ada. Iya, iya, iya. Ya, nanti makanya saya nyari-nyari R-nya itu mana sih. Nah, nah ini nanti kalau udah selanjutnya kan nanti dia akan nyimpen sendiri ini. Nanti tinggal nggak usah ngetik-ngetik ulang. Jadi dari situ tinggal run aja nanti dia akan langsung ke websitenya. Itu untuk pertama. Kalau pertama nanti lama. Nanti kalau yang kedua buka halaman barunya aja ini. Ini kan ada halaman baru tuh ya, file baru ya. Klik aja. Nanti kosong nih. Kalau kosong udah tinggal klik library bibliometric sama terus run bibliometric ini run udah cepet. Nanti dia nggak bakal lama manggil-manggil lagi gitu. Kalau yang selanjutnya ya. Ini yang lama itu cuma proses pertama. Bedanya yang pertama tadi ada install package. Tapi yang kalau selanjutnya install package-nya nggak usah dipakai. Langsung aja ke tahap kedua ini sama tahap ketiga tuh. Nah, jadi Bapak Ibu saya sambil nunggu-nunggu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik sintaksnya ini ya. Jadi sambil nunggu-nunggu Bapak Ibu selesai. Kenapa tadi di awal-awal saya sama Mbak Uke itu kenapa kok apa sih sharing tentang ini? Karena waktu itu kita pernah sekelas. Nah, terus saya pernah sharing, bukan sharing sih, jadi tugas kuliahnya itu bikin bibliometrics. Kenapa bibliometrics? Karena saya mau review artikel, kalau saya mau pakai review artikel tapi mau cara lebih gampang. Karena kalau systematic review itu kan kayak misalnya dapat 20 artikel aja kita harus baca satu-satu kan. Tapi kalau bibliometrik itu nanti kalau kita sudah dapat list artikelnya, udah dapat database, terus sudah dapat list artikelnya, terus nanti kita tinggal masukin aja ke website ini, nanti dia akan memvisualisasikan. Jadi fungsinya kayak memvisualisasikan data-data yang ada. Nanti kita bisa lihat hasil visualisasinya tuh seperti apa. Jadi kenapa itu satu, jadi lebih gampang daripada sistematik. Jadi bibliometrik itu bagian dari systematic review gitulah. Tapi dia pakai software. Tapi dia fungsinya untuk memvisualisasikan data. Terus yang kedua itu kenapa pakai bibliometrik? Karena waktu itu saya nyemen lagi bikin penelitian di bidang yang saya nggak paham sama sekali. Kalau pakai bibliometrik itu kita bisa tahu peta-peta penelitian yang sudah terjadi selama ini. Jadi apa yang terjadi,
berapa banyak kan artikel itu kan setiap kali suatu bidang itu kan setiap tahun tuh nambah mulu. Nah, kita mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena saya waktu itu masih baru banget, saya mau cari tahu sih siapa sih penulis-penulisnya di sini. Jadi kalau saya mau baca artikel-artikel selanjutnya, siapa sih penulis-penulis besar di bidang ini. Pernah ada salah satu teman juga gitu ya, waktu itu beliau sharing tentang pengalaman eh, kandidasi program doktoralnya. Salah satu pertanyaannya itu adalah siapa sih nama besar di bidang ini. Nah, jadi kan jadi kita seenggaknya tahu siapa sih autor-autor yang harus kita baca gitu, yang menjadi dewanya di bidang yang mau kita baca gitu. Terus jadi karena saya nggak ngerti, saya mau tahu itu. Jadi dari bibliometrik ini nanti bisa tahu siapa sih autor-autor paling berpengaruh. Mau berpengaruh dari bidang citasinya, paling banyak terbitnya, berapa kali dia nerbitin segala macam, sama kerja sama si penulis itu sama penulis-penulis lain dengan orang-orang di negara lain. Jadi nanti ada apa sih, ada lain satu sama lainnya gitu. Terus saya juga mau nyari tahu artikel-artikel yang harus saya baca karena artikel yang paling berpengaruh dan paling sesuai sama bidang atau topik yang saya mau teliti gitu. Terus Mas, yang saya kenapa Mbak? sorry Mas Angga, mau nanya. Jadi kan waktu Mas Angga pakai art programming yang ini itu eh, karena backgroundnya Mas Angga belum tahu banyak tentang bidang yang mau diteliti gitu kan Mas. Jadi Mhm. mau melihat apa ya, istilahnya kayak trennya gitu mungkin ya. Iya. Nah, eh, Mas Angga pada saat masukkan database yang ke art programmingnya itu eh, milih apa namanya jurnal-jurnalnya yang dimasukkan gitu tuh gimana Mas? Nah, ini yang kita pelajari. Jadi nanti kita Hmm, ngikutin urutan yang di sini ya, ngikutin Prisma Framework ini. Jadi hmm, milih database, pas milih database, udah dapet database nanti harus ada. Kalau kita milihnya lebih dari satu database kan nanti kalau database satu sama database dua itu kan pasti ada kayak Scopus sama Web of Science pasti ada artikel yang terindeks di dua sama. situ kan. Jadi harus Hmm, di remove. Pas oke. sudah di remove, nanti kita eh, di screening artikel-artikel mana yang sesuai karena pas kita masukin suatu keyword nanti kadang kala kayak saya misalnya STEM education gitu ya Hmm, kadang ada penelitian-penelitian yang berhubung yang di luar STEM education kayak misalnya di bidang kedokteran. Kenapa? Karena STEM itu kan suatu istilah sendiri di kedokteran kan. hmm, Nah, kadang muncul, walaupun ada STEM education, ada kata education-nya juga, kadang di hmm, artikel itu, di judulnya kayak atau di abstraknya, ada kata education juga, padahal dia ngomongin gak education gitu, misalnya lagi tentang apalah, tapi ada kata itu, akhirnya dia masuk ke situ, jadi hmm. kita harus screen artikel-artikel tersebut untuk dibuang, jadi biar nggak masuk ke apa sih, ke bagian bibliometriknya ini. Terus habis itu, Oh, kita juga harus nentuin eligibilitasnya itu apa. Artikel mana yang boleh masuk, mana yang nggak boleh. Terus hmm, nanti kita dapat satu kualitatif, jadi yang semua artikel, mau dia metodenya mau kayak gimana, itu bisa kita masukin ke systematic review, mau dia kualitatif, kuantitatif, mixed method. Nah, itu satu yang pakai bibliometrik ini. Tapi ada juga satu hal yang lain namanya meta-analisis. Jadi meta-analisis itu untuk semua artikel-artikel dengan kuantitatif atau mixed method. Kenapa? Karena nanti kita bisa ada tekniknya sendiri. Jadi dia nanti eh, bisa membuat apa sih angka-angka statistik, tapi dari penelitian-penelitian yang sudah pernah terbit sebelumnya. Tapi untuk hmm. yang sekarang kita pakai yang ini aja nih, yang sampai kualitatif sintesis. Oke, Mas Angga mau konfirmasi. Berarti pada saat kita mau melakukan apa ya, mau mempelajari tentang bidang yang baru itu, si R programmingnya itu tuh yang ngasih kita jurnalnya gitu ya Mas ya. Karena kan yang kemarin saya bikin Ya. systematic review itu kan saya milih sendiri tuh Mas. Jadi buka dari eh, apa namanya database A gitu, terus saya milih satu-satu, database B saya milih satu-satu gitu toh Mas. Kalau yang ini berarti dari R programmingnya dia yang Jurnal. dia yang pull up jurnal semua itu, terus nanti kita yang baru apa namanya menentukan kriteria yang akan masuk ke analisis kita yang mana gitu ya. Jadi
sebelum kita masukin ke bibliometrik kita harus udah nentuin dulu jurnalnya, Mbak. Bukan jurnal sih, database sebenarnya. Database di Iya, jurnal database kan ya. ada ya Oh, database. oke. Jadi kita milih sendiri. Hmm. Kalau udah clean baru dimasukin ke bibliometriknya itu. Nanti dia memvisualisasikan semua data yang sudah kita masukin itu. Tapi Oke, bukan oke. harus yang baru juga sih, karena kan tadi saya bilang saya mau penelitian di bidang yang saya baru, yang saya nggak ngerti. Tapi juga di sini bisa dipakai kayak untuk yang udah kita ngerti. Kayak misalnya di sini kan ada teman saya ya, Bu Ani ya. Nah, Bu Ani itu kan udah selesai atau lagi proses disertasi. Nah, beliau itu di disertasinya itu untuk theoretical frameworknya, theoretical. Di bagian theoreticalnya itu eh di bab 2-nya beliau pakai ini, pakai systematic review ini. Jadi eh, kalau kita kan nge-review tapi random aja gitu ya. Jadi masukin ini, masukin ini, masukin ini. Nah, kalau beliau itu setahu saya, beliau itu pakai ini tapi untuk jadi bab 2-nya gitu. Setahu saya begitu sih. I see. Oke, Mungkin oke. Bu Ani Iya. mau sharing atau Mas Angga boleh nggak aku nanya? Jen? Eh, saya coba juga belajar si Prisma ini kan, cuma tuh bingung di bagian eligibility ini loh Mas, yang number of full text article assessed for eligibility, berikutnya kan number of studies included in qualitative synthesis. Nah itu bedanya apa sih? Yang ini sama ini. Heeh, ini sama yang gitu loh, di eligibility sama qualitative analysis itu bedanya apa nanti di situnya? Yang ini tuh, yang udah hasilnya, Pak. Ini. Mm-mm, Ini yang udah hasil yang mau dimasukin ke bibliometrics. Kalau ini nih mm-mm, tahap sebelumnya kayak ini contohnya ya. Ini saya contoh punya saya lah. mm-mm. Nah, di sini saya nentuin pakai ini keywordnya kan berarti saya udah dapat Oke, keyword. Nanti keyword heeh, kita jelasin belakangan. iya, Eh dapat di Scopus database ada 180. Saya milih satu lagi Web of Science dapat 118. Ini keywordnya ya digital math pakai tanda bintang, storytelling, bla bla bla. Inilah ada 3 jenis keyword. Terus setelah saya ini eligibility-nya, artikel-artikel saya itu harus artikel jurnal, terus dia harus empirical studies, nggak pakai yang review-review itu saya keluarin, sama harus pakai bahasa Inggris. Setelah saya tentuin eligibility-nya ini cuma tersisa 64 dari Scopus sama 67 dari Web of Science. Terus setelah digabungin, kan kalau digabungin ini ditambah ada 131. Tapi kan ada yang duplikat kan, duplikatnya saya kurangin, bla 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 bla. Cuma ternyata sisa 71 artikel. Nah, terus saya oke, screening abstraknya. Jadi pertama abstraknya dulu saya screening. mm-mm, Jadi biar cepat loh ini kayaknya abstraknya nggak sesuai. Ternyata oke, eh, kriterianya adalah tetap harus artikel itu artikel jurnal. Kadang ternyata bukan dari jurnal, walaupun kita sudah nentuin itu dari jurnal, kadang dari proceeding atau malah mm, tahu dari buku gitu ya. Terus daerah harus empirical studies karena ternyata beberapa tuh keambil juga yang cuma literatur review. Terus bahasa Inggris sama dia harus digital mathematics storytelling sesuai topik saya. Ternyata banyak banget kayak ada 40 ada bukan kayak ada 40 artikel yang nggak berhubungan sama digital mathematics storytelling. Ada yang digital storytelling doang tapi nggak matematik. Ada yang matematik storytelling doang tapi nggak digital. Itu yang abstrak. Nah, oke, setelah saya baca abstrak, saya baca fullnya. Jadi karena ini tim penelitian, jadi saya bagi ada 3 orang, jadi baca 10 sama 11 artikel. Nah, dibaca dari awal sampai akhir, tapi nggak dibaca juga sih Pak, screen dari awal sampai akhir kayak metode segala macem. Nah, ini di tahap yang ini Pak. mm, Nah, terus, nah ini masih sama sih eligibility-nya, cuma bedanya ini yang full text. Terus, mm. udah, ini dapat yang records untuk dimasukin ke review. Jadi di tahap yang ini nih Pak, yang full Oh, screening itu. jadi itu yang 71 itu, sorry, 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 sorry Mas. Sorry Pangga. Yang di 71 artikel ini di screening pakai 4 apa? Kriteria inklusi itu dapatlah 31. 31 dibaca full text-nya pakai kriteria inklusi itu dapatlah 17, akhirnya 17 itu yang dianalisa gitu Kak. Ya, gitu. Ah, oke. Berarti itu full text screening sama record included in review jumlahnya selalu sama ya? 17 tadi. Di sini sebentar. Ya, ini kan full text artikel Mm-mm. test. Jadi eh,
Kalau untuk yang bagian kualitatif itu ini bagian akhirnya aja, Pak. Oke. Tapi nanti kan seharusnya kan kalau Prisma itu kan bukan cuma kan nama kepanjangannya itu Privert apa sih? Saya lupa. Pokoknya ujungnya kan meta analisis kan. Oke, Nah, nah oh kalau iya kalau iya. ini sama ini biasanya sama. Cuma kalau yang ini sama ini beda karena kan ini yang cuma kuantitatif doang kan. Iya iya Tuh. iya iya. Makanya Oh, ini ada betul proses betul betul. bagian kanannya itu loh Pak yang untuk ngeluarin. Iya iya iya. Ada full text-nya. Ini Oke Bisa dia Mas. oke. sedikit sama. Cuma kalau ini beda nanti ujungnya. Mm-mm. Gitu Tapi Mas. kita harus Thank you sampai ke thank you. meta analisis nggak Mas? Enggak. Itu terserah kan metode masing-masing. Oh, Kalau oke. meta analisis itu buat yang kuantitatif, tapi kalau mau yang cuma Mm-mm. visualisasi aja, Mm-mm. pakai yang ini. Atau mau Hmm. systematic review yang biasa pakai yang ini. Mm. By Nah, the way, sama udah semua nih. mau Kenapa? nanya lagi dong Mas, yang Ya. apa bagannya yang bawah tadi itu loh Mas. Nah, yang paling atas sendiri pada saat di Scopus Database sama Web of Science itu berarti kita dapat angka 180 itu kita di database-nya itu ngetikin keywords-nya itu terus dari keywords itu akan muncul sejumlah 180 jurnal gitu Mas. Ya. Nanti sekalian bisa Oh, saya tunjukin langsung. Dan oke. kenapa harus ada bukan cuma nggak cuma nulis digital match storytelling. Kenapa di sini nanti ada tanda bintang? Kenapa nanti harus Hmm, ada tanda kutip? Jadi nanti mm, dia mm. akan ngeluarin hasil yang berbeda gitu. Oh, oke, oke. Itu Ya, ada ya, kode-kodenya sendiri. ya, siap. Bapak Ibu sudah semua download dan install bibliometricsnya? Ada yang belum? Mas Angga, ini topiknya menarik banget dan pasti sangat bermanfaat banget. Tapi saya izin dulu ya. Oh, Jenje, Minta makasih. ada urgent ini. Jenje, makasih Thank udah you datang. Mas ya infonya Siap, ya. Kau ke thank siap. you Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Kak. Semangat. Thank you. Bu Arin, sehat-sehat semua. Ya, sehat-sehat, Mas. Oke, jadi saya asumsikan udah selesai download semua ya, sudah selesai dapat RStudio-nya. Terus Mbak Uko, N-nya udah muncul belum websitenya? Hmm, Kayak gini. sudah Mas. Sudah kayak gini tampilannya ya? Oh, iya udah. Nggak blank kan? Oke. Nah, Bapak Ibu sudah dapat ini juga kan semuanya ya? Bu Arin masih proses. Oke. Teman-teman yang lain. Saya tuh udah selesai, dua-duanya tuh saya lagi nyari nih dari mana yang kedua. Oh, di search Bu, di search di Windows-nya. Oke, oke. Ya, di search di Windows-nya. Nah, karena sambil-sambil ya, jadi karena kalau ini kita keep dulu websitenya ini. Nah, butuh ini, kita butuh akses ke, atau kita butuh akses ke database-nya dulu sih. Atau sambil-sambil nunggu-nunggu, ini saya cuma mau nampil nanti ini kayak gimana sih tampilnya. Mungkin ada pertanyaan ini bibliometrik kayak gimana sih, kayak gimana. Jadi buat ada gambaran saya tunjukin dulu ya nanti tampilannya akan kayak gimana. Jadi kalau cara makainya itu, jadi biasanya saya pakai raw file, import raw filenya aja, terus milih database-nya dari mana ini, terus browse. Nah, saya mau nunjukin gimana sih nanti kurang lebih tampilan website ini. Nah, ini berarti kita harus sudah punya database-nya sih. Ntar saya milih database-nya dulu, database-nya itu di mana ya? Sebentar. Saya harus nyari database downloadan yang sudah tersedia. Hmm. Nah ini, misalnya ini ya. Dia itu bentuknya harus CSV. Jadi kalau bentuknya XL juga harus di ekspor ke CSV. Tapi nanti kalau download dari Scopus, Web of Science, Scopus nanti tampilannya formatnya udah bentuk CSV ini kok. Ini saya sembarang aja, saya lupa nih kenapa dapat banyak data begini. Misalnya yang ini deh, bisa nggak? Ini sembarangnya kan karena buat nyontohin nanti tampilnya kayak gimana ya. Let's klik start. Mas dapat database-nya caranya gimana?
Iya, nanti selanjutnya ini nih. Tapi ini Oh, saya oke. cuma mau nunjukin doang kalau ini tuh tampilannya website ini kayak gimana sih gitu ya. Hmm. Nah, ini udah dapat nih database, data-data di database-nya ya. Ini database-nya ternyata ada 64 artikel, 64 entry. Nah, kalau udah benar kita kumpulin datanya. Ah, aduh, kok tampilannya begini udah berubah ya? Oh, ini filter berarti. Nah, filter ini fungsinya buat, coba kalau kita klik apply, oh ini berarti udah, nah overview, kalau overview ini main informations. Jadi informasi yang kita dapetin, oh jadi ternyata artikel yang kita dapetin itu terbit dari tahun 2007 sampai 2023. Jadi setelah semua kriteria yang ada, oh ternyata penelitian ini baru dimulai di tahun 2007 sampai yang terakhir, oh tapi juga sampai yang terakhir tahun 2023. Nah, di sini ada 64 dokumen, terus source itu jurnalnya atau proceedingnya atau bukunya itu ada 55 dari 51 jurnal. Terus pertumbuhan tiap tahun ternyata 4,43%. Nah, jumlah keseluruhan author itu ada 166 author, tapi cuma ada 10 artikel yang single author. Nah, internasional kolaborasinya itu 15%, 15,62%. Jadi per dokumen itu rata-rata ada 3 penulis. Ini yang cuma main information aja ya. Terus keywordnya itu ada ternyata keyword yang di bidang ini tuh ada 246 keyword yang ada. Referensi keseluruhannya itu ada 2.500-an. Terus dokumen average ini apa ya saya lupa. Nah, ini saya nggak tahu lupa, mau sorry. Nah ini rata-rata citasi per dokumen itu 11 gitu ya. Terus kalau annual scientific productions, ini ada produksi setiap tahun. Jadi ini ada pola publikasinya gitu loh. Oh ternyata di tahun 2000 berapa nih? 2020 dia meningkat. Kenapa kok bisa begitu ya? Mungkin saya nggak tahu. Mungkin ini tentang apa sih digital mathematics storytelling deh kalau nggak salah. Nah berarti oh ini Pandemi, mungkin Mas. apa? Karena pandemi. Oh berarti meningkat gitu kan. Jadi oh polanya meningkat karena apa ya lagi pandemi. Tapi setelah pandemi kok malah turun gitu loh. Nah itu jadi mungkin bisa diolah sendiri atau dibahas sendiri nanti. Ini kalau bentuknya plot, tapi ini tabel. Nah, tapi juga ada yang bentuknya tabel gitu ya. Terus ini citasi rata-rata. Oh, ini kalau mau ngomong tentang citasi, ini juga ada nih tabelnya. Oh, ternyata orang semakin banyak mensitasi waktu lagi pandemi karena kan orang lagi banyak-banyaknya. Tapi kok ternyata sekarang polanya malah turun. Kenapa bisa begitu? Apa itu karena orang butuh pas pandemi doang? Setelah pandemi orang udah enak sama yang namanya teknologi, jadinya ditinggalin atau kenapa? Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bahas sendiri. Terus di sini ada pot, ini kita klik dulu, dimainkan. Nah, di sini ada 3 apa sih? Ada 3 bagian. Jadi di sini ada penulis-penulis dan keterkaitannya. Ada penulis pertama dan di sini ada keyword yang dia pakai. Tapi juga penulis ini mereferensi dari penulis-penulis sebelumnya ini. Ini nanti Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi keterkaitan dari si artikel ini dia tuh kemana aja tuh kan dia garisnya jadi lebih tebel gitu ya. Nah itu urut kayak di sini ada nyebutin Vygotsky juga, Albono nih penulis-penulis besar yang di zaman dulunya. Terus ini source-nya ini ngomongin tentang jurnal. Tadi kan tentang overview aja ya. Jadi keseluruhan tentang si data-data itu. Yang ini source ini berhubungan sama jurnal. Jadi jurnalnya ini yang pertama ada most relevant source-nya itu kita klik. Nah, di sini jadi jurnal-jurnal yang paling banyak mempublikasikan di bidang itu. Pertama ada ZDM, ini jurnal besar di bidang pendidikan matematik. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi jurnal ini satu, Bapak Ibu, kalau mau nyari suatu artikel di bidang itu, berarti bisa baca di jurnal-jurnal tersebut. Atau kalau Bapak Ibu nanti mau publikasi suatu artikel, publikasinya di jurnal ini. Kenapa? Inilah list-list jurnal yang sudah pernah mempublikasikan ini. Berarti mereka menerima artikel di bidang tersebut begitu. Jadi kemungkinan akan lebih ramah
untuk menerima jurnal yang sesuai topik yang Bapak Ibu mau tulis gitu. Jadi bisa dari bentuk plot. Jadi ini juga bisa kita mainkan kalau nggak salah ini. Sorry. Ini kan tadi cuma ada 10. Bapak Ibu kalau mau nambahin misalnya mau ngeluarin 15 misalnya, tinggal ditambahin aja 15, nanti dia akan nambahin apa sih jurnal sampai 15. Itu kalau relevan. Kalau lokal cited source-nya itu berarti ini sumber-sumber yang disitasi sama, kan kita misalnya tadi punya 60 artikel yang dimasukin ke Biblioscience. Nah, dari 60 artikel itu kan semuanya punya referensi-referensi kan. Nah, ini adalah jurnal-jurnal paling banyak direferensi yang ada di referensi tiap jurnal, tiap artikel itu loh. Oh, jadi kayak Computers and Educations. Oh, ini kok paling banyak di, 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 digunakan dalam referensi jurnal ini. Dan ternyata setelah saya googling kayak Computer and Educations gitu kan. Misalnya kalau di Indonesian Style itu kan, kita kan biasa pakai Skimago gitu ya. Ini misalnya saya buka website Skimago. Nah, terus saya masukin nih nama jurnalnya. Tadi mana sih nama jurnalnya? Ini, ini ternyata pas saya Skimago Computers and Education, nggak bisa di copy. Computers and Education, kayak kalau diklik, halo muncul. Nah, ini kan ada muncul ya Computers and Education. Ini kalau saya klik, oh ternyata dia H-index-nya 215, homepage-nya. Nah, ternyata dia, oh kita bisa tahu tuh. Jadi itu juga bisa jadi inceran kita kalau nanti mau publikasi, karena dia ngebahas banyak tentang artikel yang mau kita bikin tentang topik tersebut. Cuma dia belum pernah nerbitin karena kayak kalau tadi kita ngebandingin most relevan yang tadi kan ada Computer of Education. Nah, di sini kalau kita lihat Computer of Education juga nggak ada. Tapi dia nggak ada di sini, berarti dia belum pernah nerbitin dari yang list yang tadi kita udah dapetin. Tapi ternyata dia paling banyak disitasi. Artinya apa? Kalau buat saya sih artinya adalah bahwa jurnal itu ngebahas banyak tentang topik-topik yang apa sih? Yang mirip-mirip dengan bidang kita, cuma belum pernah nerbitin artikel yang berhubungan sama bidang kita. Jadi apa? Jadi itu jadi jurnal yang berpotensi menerima jurnal kita lebih besar. Karena dia ngebahas tentang apa sih ruang lingkup penelitian kita, cuma belum menerima atau mempublikasikan topik yang mau kita tulis gitu loh. Jadi menurut saya sih itu akan lebih berpeluang kalau Bapak Ibu mau publish di sana. Terus kalau kita cari sebagai contoh kayak tadi Computers and Education, kalau dimasukin ke Skimago, oh ternyata dia ranking 1 terus tuh udah bertahun-tahun. Kayak di e-learning sendiri, dia dari tahun 1999 udah kuartil 1. Terus menariknya ternyata kalau kita masuk ke homepage jurnal tersebut, nah jurnal ini kalau kita klik, sorry, kita buka skopnya. Nah di sini ternyata menariknya, we welcome nih, kita menerima systematic review paper dengan Prisma Guideline. Oh, jadi Bapak Ibu kalau nulis Prisma Guideline ini yang sekarang kita lagi bahas, yang tadi urutan itunya Prisma, kan kita pakai Prisma. Oh, berarti jurnal kuartil 1 ini nerima eh, Prisma gitu loh. Terus dia juga kuartil 1, terus Bapak Ibu dia bisa nerima systematic review, bukan cuma kuantitatif atau kualitatif aja. Impact factor-nya 12. Jadi Bapak Ibu nanti bisa explore jurnal-jurnalnya sendiri di sini gitu. Ini kalau dibahas banyak banget sih, ini ada yang berhubungan sama author, ada yang dokumen, clustering. Nah, yang paling menarik tuh sebenarnya di sini nih. Nanti ini Bapak Ibu bisa bisa ini kalau dibahas satu-satu soalnya panjang banget. Soalnya saya juga ada meeting lagi nanti kurang lebih sebentar lagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa author, nanti dia berhubungan author, afiliasi antar negara, negara misalnya di sini ada negara juga, negara misalnya
Nah, di sini ada negara. Jadi kayak, oh, penelitian ini kebanyakan di USA dengan multiple atau single citasinya sekian. Tapi kok nggak ada ya di Indonesia? Oh, di situ juga kita bisa tahu gap dari geografinya. Oh, penelitiannya belum pernah ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau mengambil penelitian misalnya di Indonesia ya belum ada karena begini hasilnya. Negara-negara yang sudah pernah nerbitin cuma negara-negara ini misalnya begitu. Atau kalau mau yang lain nanti bisa di terus ada dokumen nih berhubungan sama artikelnya itu sendiri. Kalau yang tadi kan sebelumnya jurnal. Nah, dokumen ini apa? Nah, di sini kita bisa tahu siapa sih penulis-penulis besar di bidang ini gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca lebih lanjut, oh, cari aja penulis-penulis ini karena mereka itu adalah penulis-penulis paling berpengaruh di bidang itu. Gitu. Terus ada words, ini ada keyword-keywordnya sih. Jadi keyword-keyword paling sering dipakai. Mana sih ini klik play-nya? Oh, nggak muncul. Nah, ini ada keyword-keyword. Nah, mungkin salah satu yang paling menarik itu adalah di bagian mana ya? Ada yang bisa kita cari di apa sih? Nah, ini yang menariknya nih. Jadi di sini ada 4 area, ada 4 kuadran. 4 kuadran itu kayak di sini nih. Kalau basic basic team. Jadi tema-tema topik-topik paling basic. Jadi kalau nanti ada muncul di bagian sini kayak artificial intelligence, learning system itu sudah banyak penelitian yang melakukan di bidang itu. Biasanya penulis-penulis besar, orang-orang besar mainnya di bidang sini. Jadi Bapak Ibu kalau bikin penelitian dengan keyword-keyword ini, kompetisinya itu sangat tinggi. Jadi kalau mau bikin artikel di bidang dengan keyword-keyword itu, Bapak Ibu harus benar-benar bisa, kalau targetnya mau publikasi di jurnal yang kuartilnya tinggi gitu ya, udah mah kuartilnya tinggi, dia gratis misalnya nggak perlu bayar, nah itu kompetisinya akan sangat tinggi. Kalau keywordnya di bidang itu, kompetisinya tuh sangat ketat banget. Tapi kalau misalnya di sini juga ada, saya lupa deh, saya udah lama nggak ngelakuin ini. Terus kalau emerging, misalnya Bapak Ibu, oh ini nih bidang-bidang yang lagi dibutuhin banget misalnya begitu. Jadi kayak digital art, oh itu lagi dibutuhin nih jadi emerging topik. Jadi Bapak Ibu kalau mainnya di bidang ini nanti akan lebih berpeluang karena dia belum banyak peneliti-peneliti yang ngebahas tentang keyword-keyword tersebut gitu. Jadi di sini kita juga bisa dapetin gap antar penelitian mana sih topik-topik mana, keyword-keyword mana yang butuh diteliti lebih dalam begitu. Nanti bisa dimasukin keyword-keyword Bapak Ibu begitu. Nah, itu tampilan dari sini. Nah, selanjutnya karena kita mau ngebahas tentang systematic review itu berarti kita harus ngebahas tentang yang pertama adalah database. Kalau misalnya kayak mau pakai Scopus, by the way, sampai sini ada yang mau dibahas atau yang mau dikomentarin? Saya belum, Mas Ahmad. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau mau motong aja biar saya nggak ngomong melulu dari tadi. Jadi kesannya menggurui padahal kan saya juga bukan orang yang pintar juga di sini karena di sini banyak orang-orang luar biasa. Nah, nggak ada yang mau didiskusikan atau dikomentarin? Belum, Mas. Oke. Berarti pertama kalau kita mau pakai Prisma guideline ya. Kenapa saya pilih Prisma? Karena itu framework paling luas dipakai. Banyak artikel-artikel. Kadang kan kita kalau nulis literatur review, kadang kalau tugas gitu kok cuma sembarang aja ya. Milih ini, milih ini, milih ini, milih ini, masukin gitu ya. Terus kalau mau dipublikasikan, waduh ini agak-agak sulit nih. Karena kan metodologinya tuh agak agak kurang kuat gitu ya. Nah, kalau Prisma itu, kalau Bapak Ibu daripada misalnya sembarang aja ngambil sembarang gitu ya, kalau buat suatu tugas, tapi sekarang tugasnya, mau saya publishin daripada cuma saya simpen di laptop, mungkin bisa pakai Prisma, karena Prisma itu dia lebih terurut, dan banyak jurnal yang nerima framework Prisma ini. Karena dia terkenal banget. Aslinya Prisma ini dari kedokteran. Karena systematic review sendiri setahu saya juga dari kedokteran. Jadi dia itu biar tahu
mana sih sebenarnya yang paling bagus metodenya pengobatan. Jadi dikumpulin, nanti dilihat hasilnya kayak gimana. Itu sejarah systematic review setahu saya itu dari kedokteran. Cuma diadopsi sama bidang-bidang lain, termasuk di pendidikan baru. Nah, pendidikan make systematic review, dan Prisma sendiri juga itu setahu saya dari kedokteran juga, dan diadopsi sama bidang-bidang lain. Tuh. Dan banyak jurnal yang nerima literatur review pakai Prisma. Kalau pakai Prisma, peluang mau submit ke jurnal-jurnal itu jadi lebih luas gitu loh. Pertama itu kan pakai ini ya, pakai identifikasi, pakai database. Tuh, jadi Bapak Ibu milih databasenya dulu mana. eh saya misalnya pakai satu contoh aja ya biar simpel ya, pakai Scopus karena kan di sini Bapak Ibu dari Indonesia semua kan. Jadi itu kan paling terkenal ya, mau pakai Eric kayak mau pakai APA apa info kayak mau macet database kan ada banyak banget ya, terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kalau misalnya saya pakai Scopus karena saya punya akses ke Scopusnya nih ya. Terus Bapak Ibu yang kuliah di OSU juga punya akses ke Scopus kan. Bapak Ibu yang kuliah di tempat lain juga mungkin punya akses ke Scopus juga, atau kalau nggak ada mungkin ada akses ke Web of Science atau mana, sesuaikan aja. Ini saya buka dari Scopus, jadi Bapak Ibu yang punya akses Scopus mungkin bisa dibuka akses Scopusnya, tapi yang dengan akses kampus ya, bukan akses pribadi. Kalau akses pribadi itu nggak bisa download database. Coba dibuka dulu tolong, biar sekalian kita coba-coba. Karena kalau dengerin doang kan kadang tuh nggak apa sih, nggak nggak ngerekam semuanya informasi. Udah ya? Udah download, udah buka akses Scopusnya. Eh, Punten Bapak Ibu polling nanti paling 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 lama sampai 10.30 ya, soalnya saya ada meeting yang lain. Iya Mas, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Angga. Sudah masuk Scopus Mas. Oke. Nah, selanjutnya kita nentuin keyword, nanti baru kita dapat string. Nah, kalau di contoh artikel yang saya kerjain sebelumnya itu, mana sih ini artikelnya? Peduli ini baru saya tutup dulu. Tutup. Ini juga, ini ya. Bukan deh. Bukan saya di sini deh. Nah, di sini kita nentuin keyword, nanti baru kita dapat string. Ini namanya string. Terus kalau udah dapat string sama dapat keyword, baru nanti kita bisa dimasukin ke urutan Prisma ini, gitu. Terus masukinnya, contohnya kan kalau saya itu, nah pertama di bagian ini, mungkin Bapak Ibu kalau bagian ini mau udah ngerti lah ya. Cuma mengingatkan aja bahwa kalau di contoh di Scopus ini, kalau saya biasa pakai milih article title, abstract, sama keywords. Kalau kita milih ini, kalau kita masukin suatu kata kunci, misalnya kalau saya kan tadi digital, mathematics, storytelling. Terus saya pakai tanda bintang. Kenapa saya pakai tanda bintang? Bedanya ini ya. Kalau tanda bintang itu, semua kata yang ada math-nya itu akan muncul. Jadi kata ini kalau math tanda bintang itu artinya apa? Jadi artinya math, mathematics, mathematical, apa aja yang pokoknya math gitu loh. Satu kata tapi awalnya math. Tapi kalau nggak ada tanda bintang, dia cuma math-nya doang gitu loh. Nah itu beda pakai tanda bintang di sini. Terus ada lagi yang namanya tanda kutip. Kalau Bapak Ibu misalnya pakai tanda kutip di suatu kata, digital mathematics storytelling, tapi pakai tanda kutip, artinya adalah
Pokoknya Bapak Ibu mau kata itu harus nempel ketuplek berurutan. Digital mathematics storytelling. Tapi kalau nggak pakai tanda kutip, efeknya apa? Efeknya itu entah di judul artikelnya, entah di abstraknya, entah di keywordnya akan ada kata-kata ini mau dia digital dulu di awal-awal kata, storytellingnya di tengah-tengah, paragraf, matematiknya di akhir-akhir paragraf gitu, di akhir-akhir abstrak, nanti akan menarik eh, artikel yang digital mathematics storytelling itu random di sebarang tempat. Atau malah digitalnya ada di judulnya doang, tapi abstrak ada di eh, matematik adanya di keyword doang. Storytelling adanya di abstrak doang. Tapi ternyata saya pengen digital mathematics storytelling. Kalau dia random kayak gitu, kemungkinan itu adalah kemungkinannya artikelnya nggak berhubungan sama dengan bidang yang mau topik yang mau kita teliti gitu loh. Jadi itu bedanya antara tanda kutip sama nggak ngasih tanda kutip. Jadi bebas aja. Tapi kalau tanda kutip ini dia efeknya eh, dia harus selalu bersamaan. Dapatnya dia akan menarik artikel-artikel yang cuma dia selalu bersamaan keywordnya gitu. Efeknya apa? Efeknya bisa jadi dia nggak bahas tentang digital mathematics storytelling, tapi di abstraknya dia nggak nulis kayak gitu. Kadang kan dia parafrase kalimat tertentu kan. Atau mungkin dia ngebahas digital storytelling di satu kata, cuma matematiknya di kata yang di kalimat selanjutnya, cuma dia masih ngebahas tentang topik itu. Berarti kalau dikasih tanda kutip seperti ini, dia nggak bisa narik artikel-artikel yang sebenarnya kita butuhin dan yang mungkin berpeluang eh, me, apa berpeluang dia harus masuk ke sistem ke bibliometrik sistem yang mau kita upload tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal dimain-mainin aja mau dia mau pakai atau enggak terserah lah. Nanti Bapak Ibu kan lebih tahu bidang Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau pakai or atau and tuh. Atau saya biasanya kalau pakai r sama n saya biasanya di sini aja sih. Kalau nambahin nambahin ini nih nambahin field nih ini. Di sini udah ada n, udah ada or. Udah ada n, maksudnya apa? Kalau n itu misalnya eh, kalau misalnya saya narik kata kunci misalnya field apa sih? Misalnya apalagi misalnya education misalnya gitu. Misalnya begitu ya. Jadi kata kunci yang harus ada itu adalah digital mathematics storytelling dan harus ada educationnya juga di sini. Jadi saya nggak mau yang di luar-luar bidang education misalnya begitulah. Nah kalau or itu jadi harus ada dua-duanya. Tapi kalau or berarti salah satunya aja. Kalau pakai or jadi biasanya dia akan banyak banget. Jadi kalau dia penelitiannya tentang education doang, pasti nanti ketarik. Atau digital mathematics storytelling doang, dia juga pasti akan ketarik. Efeknya dia akan banyak banget. Saya biasanya pakai N aja di sini. Jadi biar lebih spesifik. Gitu. Terus atau Bapak Ibu juga sebenarnya bisa pakai metode ini. Kalau ini kan tadi masih masih terlalu luas ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai kayak gini nih, or. Atau di sini aja lah yang lebih gampang. Atau misalnya Bapak Ibu mau ngomongin tentang social justice misalnya gitu. Social justice kan gede banget ya dan istilahnya kan nggak social justice doang ya. Bisa pakai or-nya di sini. Or apa misalnya? Inklusif misalnya, inklusif misalnya. Atau apalagi or apa? Misalnya marginalized students misalnya begitu. Gitu ya. Jadi itu fungsi or sama and. Nah, ini udah tau lah Bapak udah biasa pakai beginian juga sih. Terus kalau udah dapat, udah nah, selanjutnya Bapak Ibu ini misal saya education nggak mau saya pakai. Udah tinggal search aja ini. Search. Loh nggak muncul karena saya terlalu panjang. Itu berarti terlalu spesifik. Cuma satu dokumen. Oh berarti ini penelitiannya. Karena sorry emang digital mathematics storytelling itu jarang banget sih penelitiannya. Dan saya jangan nggak boleh pakai ini nih. Ini penelitian yang jarang banget. Misalnya aja digital storytellingnya aja. Digital atau storytelling lah. Storytelling. Udah. Nah, misalnya
kita dapat 330 dokumen. Ini Bapak udah biasa ya pakai ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini di Bapak Ibu catat, oh saya dapat 330 dokumen. Berarti 330 dokumen itu yang masuk ke sini nih, yang masuk ke, sorry, mana sih tadi? Nih, yang di bagian awal ini nih, 330. Masih yang kasarnya banget. Nah, Bapak Ibu selanjutnya tentuin kriteria yang Bapak Ibu mau. Kalau saya tuh kemarin harus artikel jurnal. Kenapa? Karena eh, saya mau kan itu tergantung pertanyaan penelitian sih. Kalau saya pertanyaan penelitian kan apa ya, challenge sama benefit dari digital storytelling. Jadi penelitiannya itu harus penelitian yang empirical. Jadi emang real lapangan, tahu challenge-nya apa, benefitnya apa di ruang kelas. Jadi nanti kriterianya itu mah Bapak Ibu sendiri yang tentuin. Kalau saya biasanya tergantung pertanyaan penelitiannya itu apa. Kalau misalnya mau artikel aja, klik artikel book chapter mah apa sih? Kalau saya biasanya, oh kalau Bapak Ibu mau masukin book chapter boleh, tapi kalau pertanyaan saya itu nggak berhubungan sama book chapter, terus pakai bahasa. Oh semuanya udah bahasa Inggris. Kadang kan ada yang bahasa-bahasa di luar bahasa Inggris. Jadi klik aja bahasa yang Bapak Ibu mau. Terus teritori, nanti Bapak Ibu mau teritorinya dari mana aja. Kadang kan ada penelitian yang cuma area tertentu kan, nanti bisa Bapak Ibu Bapak Ibu apa sih sortir lagi source jurnalnya atau source type-nya ini mau dari mana? Dari proceeding boleh kah? Jurnal boleh. Kalau saya dari jurnal aja karena mau ngebatasin kualitas. Terus affiliation segala macam nanti Bapak Ibu. Nah, kalau udah tinggal atau open access. Nah, ini mungkin ini menarik juga ya. Kalau saya biasanya kalau tugas kuliah itu saya mau submit ke suatu jurnal. Tapi saya nggak mau bayar karena kan Scopus ini kan banyak yang bayar-bayar. Nah, saya biasanya cari-cari aja mana sih jurnal-jurnal yang kalau kita itu nggak perlu bayar. Kalau nggak perlu bayar, berarti saya biasanya hindarin all open access. Kenapa? Karena itu udah pasti jurnal open access. Dan jurnal open access itu udah kemungkinan besar dia minta APC kan. Nah, yang saya biasa pilih itu hybrid. Kenapa hybrid? Karena kalau hybrid itu dia ada dua opsi kan. Ada open, ada close. Karena dia milih dua opsi, jadi kita bisa walaupun submit, tapi kita nggak punya duit, ya udah pilih yang close aja. Jadi kalau misalnya diterima, ya seenggaknya dia bisa terbit walaupun kita nggak punya duit gitu. Jadi pilih aja close, jadi udah terbit juga gitu loh. Nah itu saya biasa pakai kayak gitu. Gitu. Jadi nah di sini Bapak Ibu juga bisa milih mau yang open access atau close access gitu kan. Kadang kalau maunya open access aja biar bisa download semua artikelnya. Tapi kalau beberapa kampus kan kayak kebanyakan kampus di Amerika kan kita bisa download hampir semua artikel kan, makanya ya udah nggak usah nentuin ini. Tapi kalau aksesnya terbatas ya udah tinggal pilih mau yang close aja atau mau yang yang mau yang open aja, yang close nggak usah mau dipilih gitu. Udah tinggal dilimitin. Nah, kalau udah dilimitin nanti kita dapat 204 artikel. 204 artikel itu berarti adalah di bagian sini nih, sesuai kriteria. Itu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya itu kalau satu database, tapi kalau dua database ya berarti Ibu buka satu database yang lainnya. Nah, kalau udah dapat 64 apa sih database yang dari suatu mana udah ada suatu database, ibu-ibu mungkin bisa disimpan stringnya. Ini stringnya mana sih? Saya lupa nyari string. Mungkin tuh bisa mau dimasukin ke artikel Bapak Ibu. Nah, kayak di sini nih, saya punya stringnya nih. Jadi kodenya gitu loh, kode buat dapetin. Jadi buat bukti, oh ini loh bukti kalau kita tuh dapetin artikelnya dengan string-string ini gitu. Terus mau dapetin stringnya ini, oh ya ini kalau mau download, nanti Bapak Ibu klik aja all semua, terus diekspor. Ekspor apa download sih? Ya? Saya lupa. Ekspor, terus pilih yang CVS ini ya. Karena kalau mau aks kalau mau ngolah data pakai Babylosa ini, pakai yang CVS ini dia cuma bisa pakai ini udah di CVS. Terus pas udah klik CVS kayak nama toko di sini. Maksudnya CSV. Nah Bapak Ibu tinggal pilih mana yang mau dimasukin. Kalau saya ini tergantung Bapak Ibu mau ngolah datanya kayak gimana. Kalau saya yang saya pasti klik itu adalah abstrak. Kenapa? Karena kan nanti ada tahap ini nih. Mana sih tahap?
Tapi ini nih, tahap ini nih, abstract screening. Sebenarnya abstract screening itu nggak wajib. Cuma kalau Bapak Ibu ngelengkapin abstract screening, kayak dari sini nih misalnya, udah dapat 71 publikasi, terus mau langsung ke full text, kan itu berat banget ya. Kayak 71 artikel, Bapak screen satu-satu artikelnya harus di-downloadin semuanya. Kalau saya mendingan abstraknya aja yang saya screening. Terus kalau mau screen abstraknya itu saya juga nggak bakalan download satu-satu. Tapi langsung aja dari database yang di-pull dari Scopus. Caranya gimana nanti kita bisa bahas. Ya biar lebih cepat jadi saya pakai ini abstrak udah pasti saya klik. Terus yang nggak penting funding, oh nggak berhubungan sama penelitian saya sih. Biasanya saya nggak klik juga sih. Yang other information ini saya nggak klik kecuali references. Karena apa? Karena biar tahu referensi tiap artikel itu apa. Jadi dia mereferensi siapa lagi itu jadi kita biar tahu. Terus yang ini saya juga biasanya saya masukin atau enggak juga nggak apa-apa. Atau pilih tertentu aja. Kayak misalnya Bapak Ibu cuma butuh informasi, oh saya cuma butuh deh dari mana sih itu penulis itu. Afiliasinya saya masukin. Atau publishernya dia terbitinya dari mana sih. Misalnya begitu ya. Udah, kalau udah atau mau klik semua boleh atau mau separuh boleh terserah Bapak Ibu lah tergantung kebutuhan. Terus ya udah kalau udah selesai Bapak Ibu klik export. Kalau udah ekspor gini nanti nah dia lagi proses ngekspor kan nih kelihatan ya. Udah dapat tuh. Ini saya buka nih. Saya buka masukin deh. Ini bentuknya bukan Excel nih, CSV. Mas Angga, Eh, maaf kenapa? menyela. Tadi Oke. dapat stringnya caranya gimana, Mas? Oh iya benar. Ini stringnya ya. Stringnya. Coba bukan di reset sih. Saya lupa dapat string. Sebentar. Sebentar Mbak. Ini bukan di reset. String. Oh ini advance. Query ini Bapak Ibu klik. Nah ini muncul tuh. Tinggal di copy aja. Atau di sini di copy. Copy. Udah disimpan. Itu Nanti berarti, sorry Mas, itu berarti string kedua setelah yang habis 333 tadi itu ya? iya. Jadi yang Oh, 333 dia juga hmm. punya string sendiri. Oh, berarti setiap habis Ya. search itu stringnya disimpan gitu ya? Ya, simpan aja kali aja Bapak Ibu mau submit ke suatu jurnal atau apa atau editor nanyain atau profesor nanyain ada bukti nol string saya gitu. Kali aja beliau-beliau itu mau nyoba sendiri. Dan yang perlu dicatat adalah pas catat kapan data ini diambil. Kayak sekarang September, 8 September jam 10 siang misalnya begitu. Kenapa? Karena kan setiap jam itu kan artikel nambah-nambah terus kan. Kalau kita nggak ngasih tahu tanggal cut off-nya nanti profesor atau editor nyoba, kok ini beda? Oh beda ya jelas beda lah orang nariknya itu beda tanggal. Karena kan publikasi itu nambah-nambah terus kan. Jadi biasanya itu kalau di systematic review Prisma itu, kalau pakai Prisma itu tanggal itu kadang sering disebutin. Terus Terus mana ya? Tulisnya sampai mana? Ini CSV-nya ya, CSV-nya. Tadi saya lagi ngebuka CSV ya, mana sih? Nah, ini udah dapat nih database-nya. Tuh ya, database-nya semuanya lengkap tuh. Jadi Bapak Ibu ada nama author-nya, nih nama author-nya tuh lengkap tuh. Nama author, sampai ID author-nya ada, nih judulnya, terus tahun, judulnya, volume, issue, bla 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 bla, doi, link jurnal, afiliasi, abstrak. Nah, kalau saya biasanya abstrak itu saya udah baca dari sini aja. Saya nggak mau download satu-satu dan bukan baca juga, jadi scanning aja lah. Terus saya biasanya biar cepat ini saya tarik aja, tarik. Nah, kan kebaca tuh abstraknya ya. Goro udah ada scanning ini kalau nggak cocok Bapak Bapak Ibu hapus. Terus kalau ada yang kedua download gitu. Jadi bacanya dari sini aja, nggak usah di-download satu-satu artikelnya karena capek. Atau klik satu-satu website, link-linknya itu baca satu-satu itu lama tuh. Itu. Itu tahap selanjutnya. Terus
Kalau ngedengerin orang ngomong itu kan ngantuk ya. Ada yang mau ditanyain nggak sih? Enggak, ini nggak bikin ngantuk, Mas. Lanjut aja, Mas Angga. Bentar lagi udah harus selesai loh. Terus udah ya, tadi udah download. Nah udah download, kita lihat nih. Udah kalau Ibu udah download, nanti Bapak Ibu eh, cara yang sama pakai database selanjutnya. Nanti Bapak Ibu data yang udah dihapus, udah dirapiin, udah deh Bapak Ibu tinggal masukin ke website yang tadi udah dipanggil sama Bibliosani tadi. Udah masukin, tapi ingat ya pakai CSV. Udah dapetin masuk datanya, udah Bapak Ibu nanti tinggal apa sih explore mana pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya nanti Bapak Ibu tentukan sendiri, tergantung apa yang Bapak Ibu mau bahas. Kalau saya contohnya waktu di artikel ini adalah pertanyaan saya mana ya? Ah, tren publikasi in terms of prolific journals, prolific countries, sama keywordnya gitu. Sih itu aja. Nah, cocoknya systematic review yang pakai Biblioscience atau website-website sejenis adalah untuk kayak kalau Bapak punya suatu data gitu ya list jurnal, tapi list jurnal itu kayak setelah dirapi-rapihin ternyata juga masih lebih dari 100. Kan banyak banget ya. Nah, itu cocok banget buat pakai Biblioscience ini. Kalau kita pakai yang systematic review yang kayak biasa, bayangin aja ada 100 artikel terus nulisnya cuma sendiri, baca itu rujuk dari awal sampai akhir. Mungkin kalau disertasi nggak masalah ya, tapi kalau cuma paper biasa atau laporan per semester buat BKD gitu ya, buat laporan ke kampus ke Dikti, kan itu juga kerjanya banyak banget ya, karena dosen juga kerjanya kan banyak banget ya kalau sambil kuliah. Cocoknya buat ini. Tapi kalau saya kan setelah saya sortir tadi cuma punya berapa sih? punya punya cuma punya cuma berapa sih? 17 artikel. Wah, 17 artikel mah masih gampang dibaca. Akhirnya biar apa? Biar bisa menjual, biar bisa lebih diterima sama artikel jurnal, dan biar bisa lebih dalam analisisnya. Maka saya bikin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya apa? Challenge sama benefit. Nah, kalau ngebahas sama challenge sama benefit ini kan nggak ditawarin sama Biblioscience atau pakai program R tadi kan. Karena dia harus dibaca satu-satu. Nah, ini yang systematic review yang beneran systematic review. Ya, systematic review yang dalam artian skala besarnya gitu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu penelitiannya gede banget, luas banget, dan mau nyari tahu tren-tren terkini kayak jurnal, artikel, kolaborasi antar negara, gap antar negara, gap keyword, gap penelitian, itu bisa pakai dan itu artikel yang ada banyak bisa pakai Bibliosani. Tapi kalau misalnya artikelnya ternyata cuma dikit, terus mau dipublikasikan, itu setahu saya sih bagusnya ditambahin lagi pertanyaan penelitiannya biar dia bisa lebih publishable lah. Itu sih nanti Bapak Ibu bisa explore, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibahas. Mas Nah, Angga nanya dulu, Mas. ya. Jadi tadi habis dari yang file CSV-nya itu, masukinnya ke Biblioscience-nya kayak gimana, Mas? Kayak kan Bapak Ibu udah download tuh ya, terus atau Bauko bisa kalau mau nih. Bauko udah dapat itunya belum? Artikelnya? Belum ya? Belum, tadi saya ngeliat punya Mas Angga aja. Oke. Kalau caranya ya udah nanti kan kita masuk ke data sini nih, yang bagian Mm-mm, paling atas ya bagian data. mm-mm, mm-mm, Ya, sorry bagian data deh. Nah, klik data, load data ini nih. mm-mm. Nah, dari Bapak Ibu masukin nih database-nya mau pakai mana? Ada Dimension, PubMed, bla 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 bla. Itu ya. Tapi kalau mau masukin ini harus sudah tersaring dulu ya. Sama kayak kalau misalnya pakai 2, 3, 4, 5 database. Berarti itu juga harus sudah tersaring termasuk menghapus mau duplikasi gitu ya. Oh, Itu Mas Angga, tinggal berarti kalau semuanya kita dari database yang berbeda kayak tadi Mas Angga kan Scopus dan Web of Science gitu, Mas. hmm, Itu dijadikan satu file CSV baru diupload di sini. enggak kalau saya itu oh iya iya ya kalau saya itu kan Scopus Web of Science. Ini Mm-mm, disortir satu-satu di mm-mm. apa sih? eh ya
Scopus, Web of Science. Terus kalau saya itu digabungin jadi satu, Mm. terus pas digabungin jadi satu, saya biasa pakai color dibedain warna. Pas Mm. dibedain warna, terus saya ganti urutannya kalau di Excel itu kan bisa atau CSV itu kan urutan itu kan bisa diganti ya. Jadi saya Mm. urutin per abjad. Jadi nanti kelihatan tuh nama-nama penulis. Mm. Kebayang nggak sih nih? Nama-nama Mm. penulis itu kan dari A, B, C, D gitu ya. Jadi Mm. nama penulis yang dia terbitnya, yang nama penulisnya sama, judul artikelnya sama, itu udah pasti duplikat kan dari dua database berbeda. Dan juga Oke. kelihatan karena saya udah pakai warna juga. Udah saya hapus aja Mm. itu. Misalnya satu Mm. warna yang dari Web of Science, saya hapus. Mm. Udah begitu selanjutnya, pas sudah dapat semuanya, udah baru dimasukin ke sini. Itu Mbak. Berarti yang dimasukin sini memang satu file aja gitu toh Mas. Ya, satu file aja Terus yang sudah digabung dan sudah heeh. disortir, harus sudah disortir duplikatnya ya udah dikeluarin karena nanti dia ngerusak datanya juga kan kalau masih ada Mm. double-double penulis. Nah, kan berarti dari satu file itu kan dia isinya Scopus dan Web of Science. Hmm. Terus di sini waktu kita ngeklik yang database itu berarti cuma satu aja Scopus gitu Satu Mas. aja, sembarang aja Mbak. Ini juga sebenarnya cuma cuma ininya aja sih, sembarang Oh, aja oh oke. Berarti kalau semuanya kita ada database yang tidak ada di situ Mas, itu kan ada bisa, macam-macam ya. Itu bisa. bisa gitu ya. Oh ya ya. Cuma tantangannya adalah Mas pastikan bahwa kan kayak tadi kan kita tuh ada kayak di mana nih? Mana sih downloadannya? Ini kan dia Mm-mm. datanya itu kan ada data yang pastikan semuanya yang di sini tuh ada gitu loh. Kalau mau Mm-mm. download di author dari Scopus, maka yang dari Web of Science atau database lain ada nama authornya gitu. Ada title-nya, pokoknya ada semuanya yang ada di sini, ada afiliasinya. Kalau nggak ada, Hmm. nanti ada keterangan tuh, nanti pas submit. Oh, ini kebaca, ini ada yang bolong-bolong. Kayak misalnya dari Web of Science, Bapak Ibu nggak bisa dapetin Afiliasi misalnya gitu ya. afiliasi. Nanti dia akan kebaca pas kita Hmm. mau masuk, ini datanya bolong. Dia ngasih Oh peringatan sih, oke. nanti datanya akan nggak valid segala macem gitu. Kalau mau Oh ya dilogin ya. monggo atau mau diperbaiki dulu, monggo gitu. Berarti mau seberapa banyak pun database yang kita masukkan jadi satu file itu tuh em, kriterianya harus sama semua gitu ya Mas. Data Ya, kita apa sama semua. namanya? Oke, ya ya ya, Sama paham semua. paham. Jadi Ya siap. itu samain semua. Jadi biar nanti analisisnya juga apa gampang. Jadi kalau bisa sih kalau nggak perlu nggak usah dimasukin. Kenapa? Kayak di Scopus tadi kan opsinya ada banyak banget ya. Mau mau Mm-mm. upload, mau ekspor yang bagian mana aja. Kalau dirasa nggak penting nggak usah diklik karena database yang lain belum tentu dia akan menawarkan data-data itu kan. Mm-mm. Itu. Terus udah ini kalau udah di browse aja. Masukin tadi nyimpan di mana. Terus udah diklik start. Udah nanti dia akan ngebaca semuanya. Mm-mm. Itu. Terus Oke. selanjutnya tinggal Bapak Ibu mainkan aja datanya. Mau Nah, apa yang diolah. Mas Angga pertanyaan lagi. Oke. Tadi kan Mas Angga bilang kalau kita sudah upload ke Biblioshiny-nya ini, itu terus disesuaikan dengan research question kita gitu kan Mas. Nah, Mhm. yang Mas Angga maksud dengan disesuaikan dengan research question dan Biblioshiny-nya tuh kayak gimana? Kayak ini, saya kan kayak mana sih contohnya? Kalau saya ini kan pertanyaan penelitian pertama, apa sih tren publikasi Mm-mm. in terms of prolific journals? Kenapa kita milih prolific journals? Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan artikel buat apa sih? Ini kita konferensi sih. Jadi nanti rencananya habis konferensi mau kita submit ke jurnal lagi. Jadi biar tahu Mm. mana sih jurnal-jurnal yang berpeluang besar untuk menerima publikasi kita juga. Jurnal-jurnal yang paling berpengaruh di bidang itu. Jadi saya Mm. mau nanya tentang jurnal. Saya mau nyari tahu tentang countries. Kenapa? Karena digital mathematics storytelling ini banyak penelitian di Eropa sama Amerika Utara. Jadi mau cari tahu sih negara-negara mana aja selain Eropa sama Amerika Utara. Di Indonesia gimana ya? Apa yang terjadi? Jadi saya pakai negara karena saya mau disertasi saya mau tentang topik ini tapi di Indonesia. Tuh, jadi Mm. saya pilih tentang countries. Sama keywords. Kenapa keywords? Karena keywords ini tuh yang nentuin mana sih kata-kata kunci. Karena digital mathematics storytelling sendiri itu adalah sudah keyword spesifik. Kalau mau dipecah lagi, keyword-keyword mana lagi sih yang perlu dieksplor lebih dalam biar bisa
menambahkan kontribusi di bidang ini gitu. Hmm. Jadi itu tergantung Bapak Ibu. Nanti kalau saya udah ngebahasnya cuma jurnal, prolific country sama keywords, maka di bagian sini, di bagian bibliosaininya, di sini kan ada macam-macam kan. Ada structure, intellectual structure, social structure, clustering. Nah, yang di-explore saya cuma source-nya, karena source ini maksudnya dia adalah jurnal. Udah tinggal diklik aja tuh, tinggal dimainin aja. Nanti Bapak Ibu lihat, nanti dilihat datanya. Yang ada nama-nama jurnal, trend, bagaimana mereka tiap-tiap jurnal production over time. Nanti Bapak Ibu tinggal di-explore dari sini gitu. Tergantung pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu mau explore dari sini. Tapi kelemahannya adalah kalau pakai ini jadi terbatas di sini-sini aja nih. Tuh. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, mau ngebahas di luar kayak jurnal, penulis, dokumen, clustering, bla 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 sampai di bagian bawah, mungkin bisa pakai selain Bibliosigny tapi yang mirip kayak Bibliosigny ini. Gitu. Tapi saya sendiri belum pernah pakai di luar itu, tapi setahu saya ada selain Bibliosigny ini. Gitu. Oke, oke. Ya, siap. Oke, thank you Mbak Baik. Uko, pertanyaannya keren. Bapak Ibu yang lain ada yang mau didiskusikan? Makasih banget Mas Angga. Mungkin Mas Angga mau kerja yang lain, tapi mungkin bisa ada sesi-sesi lainnya atau topik lainnya. Oke, enggak enggak. Iya, Mas Angga, terima kasih sekali. Ini sudah lewat 9 menit dari tadi Mas Angga bilang 10.30. Makasih banyak ya Mas untuk sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang lagi sekolah ya. Kayaknya lagi sekolah semua ini yang ikut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya Mas, nanya-nanya Mas Angga. Terus ini kan Iya. saya bikin catatan dari yang Mas Angga share. Eh, apakah boleh melihat itu Mas yang kolom-kolomnya Mas Angga terus saya screenshot jadi biar ini Kolom apa namanya? mana sih? Kolom ini, kolom Yang yang di ini Mas, diagramnya Mas Angga yang di proceedingnya. Nah itu, ini. Iya, ya, sik Mas, tak screenshotnya bentar. Nanti saya izin saya share ke teman-teman nggak apa-apa ya Mas? iya nggak apa-apa. Bentar, Atau bentar. saya share aja artikel Wah, artikel nah, itu artikel sudah boleh. ininya nih, Ya, artikel itu utamanya mereka. Atau ini yes. aja sih, kalau mau di googling nih, dia tuh dari Mohit, setahu saya itu yang penciptanya Scholar. Oh, soalnya ini Mas Angga sama yang contoh urutannya punya Mas Angga tadi itu loh yang ada number of apa. Jadi biar kalau ada teman-teman yang mau bikin itu ada contohnya urutannya itu seperti ini gitu. Ah, ya Mbak. Nah ini nih Mbak maksudnya nih. Ini nih, Mohit Moher. Saya Mohit dari tadi. Tuh kan dia udah 18.000, ini 119.000 malah. Ini nih, Oke. ini report ini nih. Ya ini Mm-mm. nih, yang 2009 ini nih, yang awalnya. Yang udah 119.000 something. Ini coba mau saya bisa download sih. Oh dari sini aja. Ya, ntar saya download. Nih, Mas nggak Angga apa-apa. boleh lihat itu nggak Mas yang diagramnya Mas Angga sendiri. Saya penasaran. Mau bisa download ya. Pokoknya Mbak tahu lah yang ini lah ya. Tuh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terus ya apa Mbak? Yang diagramnya Mas Angga yang ada urut-urutannya punya Mas Angga. Ini. Nah, oh. Itu kan berarti em, urutan waktu Mas Angga ngerjain kan ya? Ya. Ini kan biar bisa jadi contoh apa namanya? Mm-mm. Oke. Nah, di artikel yang tadi saya sebutin itu ada urutan ininya juga kok, karena dia menciptakan urutan ini. Hmm, Nah, yang itu Mas, yang punyanya Mas Angga, yang mana? Ini? yang bawah, yang bawah. Oh, yang ini. Heeh, Ya, udah, Mas. Pokoknya kalau ada contoh realnya itu kan untuk membayangkan lebih enak. sama sekali lagi kalau aslinya mau pakai Prisma yang beneran Prisma, habis Hmm, dari sini kalau Bapak Ibu tertarik sama yang meta Meta. analisis, ya ada selanjutannya ya. Cuma dia Bisa ya tinggal meta tinggal analisis. misahin itunya aja sih. Misahin antara kualitatif sama kuantitatif. Hmm.
Oke. Baik, Angga sekali lagi terima kasih banyak ya Mas sudah share sangat bermanfaat jadi amal jariah. Oke, amin. Terima kasih Mbak-mbak, Mm-mm. Ibu, Mas-mas yang Mas, sudah datang. nanti kalau sudah ada recordingnya saya boleh di-share terus saya minta izin untuk nge-share ke teman-teman juga yang hari ini mau ikut cuman nggak bisa. Iya, boleh Mbak. Nanti saya share. Thank you. Makasih ya Mas. Ya, Oke, terima kasih Mas Angga, terima kasih teman-teman sudah Makasih. datang. ya, makasih Bapak Ibu sudah datang. Oke, Assalamualaikum. Salam.